Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi belajar kajian kitab Falak, yakni kitab Nurul Anwar di YouTube Majelis Ilmu. Setelah pada video sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang pengenalan dasar Microsoft Excel sebagai media perhitungan dalam kitab Nurul Anwar ini. Di sini nanti kita akan mencoba mengimplementasikannya ke dalam perhitungan di kitab Nurul Anwar. Sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu, dan saya ulas kembali tentang algoritma perhitungan kitab Nurul Anwar ini. Yang pertama kita perhitungkan adalah nilai gerak matahari dan bulan, atau dalam bahasa kitabnya harokatun nayyiran. Gerak matahari dan bulan pada kitab Nurul Anwar disajikan meliputi 5 unsur ini. Pertama, wasatus syams. Yang kedua, khoswatus syams. Yang ketiga, wasatul qamar. Yang keempat, khoswatul qamar. Dan yang kelima, uqdatul qamar. Gerak matahari dan bulan ini dalam kitab Nurul Anwar disajikan pada jadwal falak. Jadi ada 2 kitab seperti yang pada awalnya saya sampaikan. Ada yang Risalatul Falak, ada yang Jadwalul Falak. Pada kitab yang Jadwal Falak ini, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 69 itu menyajikan data tentang harokatun nayyiran, pergerakan matahari dan bulan. Untuk variabel yang ada di kitab ini terkait pergerakan matahari dan bulan bisa saja berbeda dengan kitab yang hakiki bitakrib seperti Sulamun Nayyiran ataupun Fathur Ra'uful Manan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kitab atau setiap sistem hisab itu punya distingsi, punya karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk kitab Nurul Anwar ini dia memakai 5 variabel ini. Pertama, wasatus syams. Yang kedua, khoswatus syams. Yang ketiga, wasatul qamar. Yang keempat, khoswatul qamar. Yang kelima, uqdah. Selain itu, di sebelah kiri nilai wasatus syams ini ada al-ayyam. Al-ayyam maksudnya hari. Hari ini nilainya tidak lebih dari 7. Jadi kisaran 1 sampai 7. Karena ini untuk menunjukkan nanti ijtima'nya terjadi pada hari apa. Apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ayyam ada as-sinin al-hijriyah. Sebelah sinin al-hijriyah ada tahun Masehi. Jadi paling kiri ini tahun Masehi, sebelahnya tahun Hijriyah. Tabel yang saya berikan contoh pada slide ini tabel di halaman 16. Ini contoh jadwalul harokat fis sinin al-hijriyah. Tabel matahari dan bulan, tabel pergerakan matahari dan bulan per tahun.
Di kitab Nurul Anwar ini, tabel pergerakan matahari dan bulan itu disajikan pertama ada yang per tahun, yang kedua per bulan. Tahun di sini tahun per satu tahun ya. Kemudian nanti di belakang ada yang per 1 tahun majmu'ah, selisihnya 30 tahun. Per tahun, per bulan, per hari, per jam, dan per menit. Itu mulai dari halaman 1 sampai halaman 69 nanti bisa ditemukan. Yang perlu kita perhatikan di sini, pertama nilai wasatus syams. Nilai yang ada di sini satuannya tidak lagi memakai buruj sebagaimana di kitab Fathur Auful Manan atau Sulamun Nairen, tapi di sini langsung pakai derajat. Ini lebih memudahkan kita. Derajat, sebelah derajat, kemudian ada menit, detik. Kalau satu syamsnya juga seperti itu, derajat, menit, detik sampai dengan uhdahnya. Untuk pertama ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang wasatus syams itu apa dan seterusnya. Saya akan menyampaikan secara proporsional untuk fungsionalnya saja. Secara substansi kita bisa melanjutkan di video-video yang akan mendatang. Tapi sekarang kita konsen dulu pada perhitungan. Wasatus syams ini nilai yang menjadi dasar untuk perhitungan tulus syams. Tulus syams itu bujur bulan yang tadi saya katakan dengan apparent longitude bulan, nilai bujur bulan tadi. Maaf, wasatus syams yang menjadi dasar untuk bujur matahari, ecliptic longitude matahari, tulus syams. Maaf. Kemudian berikutnya ada khosatus syams. Khosatus syams ini nilai yang menjadi dasar untuk mentakdil, untuk mengkoreksi nilai wasatus syams. Wasat kalau kita artikan secara harfiah itu artinya rata-rata. Maksudnya apa? Nilai wasatus syams di sini itu nilai yang didasarkan pada rata-rata pergerakan matahari. Pergerakan matahari rata-ratanya saja. Kalau kita amati coba di sini antara tahun 601 ke tahun 602 perubahannya itu relatif stagnan antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Selama itu masih dalam tahun basitoh atau sama-sama basitohnya, maka bisa kita katakan perubahannya tetap. Artinya kenapa? Karena ya tadi dikatakan rata-rata. Ini semisal tahun 607 sama tahun 608. Ini 36 jadi 45, berarti ditambah 9. 45 jadi 54 tambah 9. Selisihnya itu 9 detik. Ini 48 jadi 43. Atau ini karena nilainya berkurang kita kurangi, 36 dikurangi berapa jadi 45. 36 dikurangi, kita ambil 60, 96 dikurangi 40 menit. Nah, dikurangi 40 menit, ini dikurangi 4 menit. Coba ini kita kurangi 40 menit lagi, kurang lebih nilainya sama. Karena apa? Karena di sini wasatus syams, artinya rata-rata. Maka karena ini tadi saya katakan rata-rata, untuk lebih detailnya kalau ingin menghitung perbedaan perubahan per tahun ini, nanti bisa dicek sendiri. Tahun setelahnya bagi tahun ini dan seterusnya. Nanti perubahannya selama sama-sama tahun basitohnya, nanti perubahannya akan stagnan. Jadi ini maksud dari wasatus syams, pergerakan rata-rata matahari. Nah, dari wasatus syams ini nanti kita akan mencari nilai tulus syams, nilai bujur matahari.
Padahal bujur matahari perubahannya tidak selalu stagnan. Maka di situ diperlukan takdil, diperlukan koreksi. Koreksi untuk dari wasatu syams ke tulu syams itu basis datanya, dasarnya memakai nilai khosatu syams. Nah itu, ini fungsinya seperti itu nanti dalam perhitungan. Kemudian di sini ada wasatul qamar. Wasatul qamar itu nilai rata-rata pergerakan bulan. Nilai rata-rata pergerakan bulan. Padahal bulan geraknya tidak selalu stagnan. Nanti ada gerak-gerak lain yang membuat nilainya akan berubah. Maka perlu namanya takdil atau koreksi. Koreksi ini yang menjadi dasar koreksi wasatul qamar ini untuk nanti mendapatkan nilai tulul qamar atau bujur bulan, yakni nilai khosatul qamar, nilai khosatul qamar dan seterusnya. Nanti untuk wasatul qamar menjadi tulul qamar ada 5 kali koreksi, 5 kali takdil. Kalau wasatul syams menjadi tulul syams nanti ada 1 kali pentakdilan. Dan ini nanti yang terakhir ada uqdah. Ini gerak matahari dan bulan atau harokatun nairen dalam kitab Nurul Anwar. Nah, gerak matahari dan bulan atau harokatun nairen di kitab Nurul Anwar ini disajikan mulai halaman 1 sampai halaman 69. Dalam perhitungannya, untuk menghitung harokatun nairen di kitab Nurul Anwar, pertama kita perlu mengambil nilai harokatun nairen itu pada saat tahun tam. Tahun tam itu apa? Tahun tam itu tahun yang sudah lewat. As-sanah at-tamah, tahun yang sudah lewat. Semisal di sini kita akan menghitung untuk awal Ramadan, Ramadan 1441 Hijriah. Ramadan tuh bulan ke-9 ya. Maka di sini tahun tamnya, karena kita mencarinya awal Ramadan 1441 Hijriah. Tahun 1441 Hijriah itu sudah selesai atau belum? Belum. Artinya apa? Tahun yang sudah selesai, tahun yang sudah lewat, berarti tahun sebelum 1441 Hijriah, yakni tahun 1440. Atau ini kita kurangi 1. Ini tahun tamnya. Kemudian bulan tam. Ini yang kedua, kita perlu tahu nilai bulan tamnya. Yang dimaksud bulan tam itu apa? Yang dimaksud bulan tam itu apa? Bulan tam itu bulan yang sudah kita lewati. Semisal kita hendak menentukan kapan awal Ramadan 1441 Hijriah. Pelaksanaan hasil hisab ini itu kan kita jadikan patokan dalam pelaksanaan ru'yah. Ru'yah sendiri itu dilaksanakan tiap tanggal 29. Maka pelaksanaan ru'yah itu tanggal 29, bulannya bulan apa? Bulan Sya'ban atau bulan ke-8. Tahunnya 1441 Hijriah. Ini pelaksanaan ru'yahnya. Jadi ru'yah itu selalu dilaksanakan tanggal 29. Kalau saat tanggal 29 hilal terlihat, berarti besok sudah masuk tanggal 1. Kalau tanggal 29 kok hilal belum terlihat, maka besok istikmal, artinya masih tanggal 30. Ya, jadi tahun tamnya 1440. Bulan tamnya, karena kita menghitungnya 29 Sya'ban,
Sya'ban sudah terlewati belum? Belum. Maka di sini bulan tamnya bulan Sya'ban dikurangi 1. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan tamnya berarti bulan Rajab. Kemudian tanggalnya, tanggal atau harinya tetap tanggal 29. Pertama, tahun tam tadi sudah, tahun yang sudah dilewati. Kedua, bulan tam, bulan yang sudah dilewati. Ketiga, tanggal ataupun hari. Kemudian berikutnya jam dan menit saat ghurubus syams. Jam ghurub, menit ghurub. Ghurubus syams dalam perhitungan kitab Nurul Anwar ini ada pada Jadwalul Falak halaman 99. Jadi pada halaman 99 itu kita bisa melihat dengan judul jadwal waktu sholat dengan jam istiwa atau jam setempat untuk daerah-daerah selatan atau lintang selatan 6-8 derajat. Di sini musonef kitab Nurul Anwar sudah menyajikan data waktu sholat mulai asar sampai duha itu 5 waktu sholat dan seterusnya. Tapi hanya untuk lintang min 6 sampai min 8 derajat lintang selatan. Dan di sini disajikan dalam satuan jam istiwa. Jam istiwa itu maksudnya jam yang dihitung mulai saat peristiwa istiwa. Istiwa itu jam 12 waktu hakiki atau pada tengah hari atau siang hari. Mulainya dari siang hari itu. Sehingga ada selisih 12, kurang lebih 12 jam, tidak 12 jam persis ya, kurang lebih 12 jam dengan waktu yang biasa kita pakai, yakni waktu daerah atau WIB dan seterusnya. Kita bisa melihat pada halaman 99, semisal untuk awal Ramadan tanggal 29 Sya'ban 1441. Setelah kita konversi, ini sebenarnya perlu dikonversi. Konversi bisa memakai cara sebagaimana di epimeris untuk merubah dari tanggal Hijriah ke Masehi dan seterusnya. Setelah kita konversi itu 29 Sya'ban 1441 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 23 April 2020. Maka kita cukup melihat di halaman 99 itu tanggal 22 April. Kita coba lihat halaman 99. Ya, ini halaman 99 nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat maghrib bulan April tanggal 23. Ini ada tanggal 21, ini ada tanggal 25. Maghrib yang sebelah sini 21 jam 6 lebih 23, jam 6 lebih 2, 25 jam 6 lebih 1 maghribnya dalam waktu istiwa ya. Sedangkan kita 23, berarti pas tengah-tengah antara 21 sama 25, kurang lebih jam 6 lebih
1,5 menit. Kita bulatkan saja jam 6:02. Kita tulis di sini jamnya jam 6, menitnya 2. Tahun tam, bulan tam sudah, tanggal, jam huruf, menit huruf sudah. Kemudian setelah kita dapat jam huruf dan menit huruf, maka berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah kita hendak mencari awal Ramadan ini di Jepara dengan markas Jepara atau dengan markas kota lain? Apabila kita hendak mencarinya di markas kota Jepara, maka sampai dengan tahapan ini sudah cukup. Karena data-data matahari dan bulannya nanti itu disajikan dengan markas kota Jepara. Akan tetapi, kalau kita hendak melakukan ru'yahnya di Jakarta, semisal, maka kita perlu satu tambahan lagi, selisih bujur Jepara ke kota yang kita maksud itu dalam bentuk jam. Jadi selisih bujurnya berapa? Semisal kita mau memakai Jakarta di kitab ini pada halaman 102 dinyatakan bujurnya 106 derajat 49 menit. Sedangkan Jepara 110 derajat 40 menit. Kita coba hitung berapa selisih antara keduanya. Kita geser di sini. Sini ya. Jadi selisih bujurnya ini bujur Jakarta, kemudian ini bujur Jepara. Selisih bujurnya, bujur Jepara dikurangi Jakarta dibagi 15. Caranya seperti itu. 0,25667. Nah, ini coba sekalian kita praktekkan untuk yang trans tadi ya. Ini kan dalam satuan derajat tapi dalam bentuk desimal. Bagaimana kita merubahnya ke dalam satuan derajat menit? Di sini nggak ada detiknya, cukup menit. Derajatnya berapa ini? Kita lihat saja dulu. Derajatnya 0. Caranya gimana? Sama dengan tran, kita potong nilainya. Ini kita sisakan 0 digit di belakang koma. Nah, berapa nilai menitnya? Ini nilai desimalnya kita kurangi nilai derajat. Hasilnya itu kan masih dalam satuan derajat. Maka untuk merubah ke menit kita kalikan 60. 15,4. Berarti selisih bujur Jepara dengan kota, dalam hal ini Jakarta, sesuai dengan koordinat yang ada di kitab, berarti 14 menit. 14 menit. Ini ada 2 menit, ini ada 14 menit. Sebenarnya di sini nanti kita bisa langsung menjumlahkan antara 2 dan 14 atau bisa dihitung sendiri-sendiri. Ini karena pemula kita hitung sendiri-sendiri gitu aja ya. Jadi ini kita jumlahkan.
Di sini pertama nilai wasat syams. Ini ada hari, derajat, menit, detik. Kemudian khosoh syams sama derajat, menit, detik. Kemudian ada wasat qamar, khosoh qamar, dan yang terakhir ada uqdah. Ini coba kita atur lagi Excelnya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kita buat tabel seperti ini, berikutnya kita input data mulai dari wasatus syams sampai dengan nilai uqdah untuk tahun tamnya, bulan tamnya, kemudian tanggal, kemudian jam huruf, menit huruf, dan selisih bujurnya ini. Nilainya kita mencarinya dari mana? Kita bisa melihat kalau tahun tam bisa kita lihat pada halaman 1 sampai 63. Dicari pada tahun yang kita cari. Dalam hal ini kita tahunnya tahun 1440. Kemudian untuk bulan tamnya kita lihat pada halaman 64. Kemudian untuk tanggal ataupun harinya, nilai harokatun nayirennya ini kita bisa melihat pada halaman 67 untuk tanggalnya. Kemudian jam dan menit huruf kita lihat pada halaman 68 dan 69. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita baru mencari nilai tafawut. Ya, kita bisa mencoba untuk menjumlahkannya terlebih dahulu.